Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari saudara yang terus merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara, lambaikan tanganmu saudara. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, siapkan hatimu saudara, kita akan satu di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh terus menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih boleh terus menikmati kebaikan-Mu yang dilimpahkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus yang manis. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kami memuja Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Jemaat nyanyikan. Oh Engkau Raja di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Mari dengan imanmu serukan bagi Yesus.
Raja. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh hanya Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak bagi Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami bawa sukacita kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Mari katakan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Oh haleluya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Oh kami memuji Engkau Tuhan. Lagi dengan penuh sukacita katakan pujian ini bagi Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yeah. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku pemenang, Engkau Raja kami Tuhan. Segala raja, perbuatanmu ajaib, kuasa. Engkau Tuhan kami yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Biar musik memuji Tuhan. Oh, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib, ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi lagi serukan. Yesus Tuhanku pemenang, Engkau menjadikan kami pemenang Tuhan. Perbuatanmu ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi lagi serukan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara silakan duduk kembali. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Silakan hamba Tuhan yang akan mengambil bagian. Sebelum kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
pada hari ini kami tidak berada di tempat yang lain Tuhan, tetapi kami berada di rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu pada saat ini Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati, menguduskan apa yang akan kami tabur Tuhan. Agar apa yang kami berikan ini Tuhan Yesus boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan dengan iman kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diberkati. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menabur bagi Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan menyaksikan Bethel News minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 25 Februari 2024. Informasi Ibadah Raya minggu depan, Minggu 3 Maret 2024, Ibadah Raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat yang rindu dibaptis, minggu depan setelah Ibadah Raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Dan untuk informasi, saudara dapat menghubungi Pendeta Madya Selin Sakati MA. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Mari bergabung dalam ibadah Cell Group Fokus Family of Christ Jesus. Fokus adalah grup pemuridan yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan di setiap hari Selasa dengan moto Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Bagi jemaat yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan melalui grup pemuridan Fokus, saudara dapat melihat pada warta jemaat atau saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Madya Selin Sakati MA untuk mendapatkan informasi alamat grup Fokus yang terdekat dengan rumah saudara. Ibadah doa malam hari Kamis 29 Februari 2024 akan dilaksanakan pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Let's join FOCC Youth Service pukul 7 malam di gedung gereja. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang. See you. Doa puasa raya 40 hari akan dimulai pada hari Jumat 1 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 12 sampai dengan 1 siang bertempat di ruang serbaguna. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Samarinda.
ruang kelas kami. Shalom Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kelas Pasca Sarjana, baik program Magister atau juga Doktoral Teologi di STT Bethel Samarinda. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen, baik bidang akademik maupun yang lain. Kampus ini juga menyediakan lab komputer bagi mahasiswa. Terdapat juga fasilitas kantin di kampus ini. Segera daftarkan diri Anda di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda dengan menghubungi Ibu Alfridawati dan Saudari Maisan Lestari. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GB FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita lagi-lagi masuk dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, katakan. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Sungguh berharga bagi kami Yesus. Ya Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yesus,
Puja bersyukur kami kepadamu Tuhan. Oh amin Tuhan Yesus. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku mau memuji ya Tuhan. Rindu selalu dekat kepadamu Tuhan. Ya pernyataan kami mari jemaat Tuhan katakan. Kami rindu selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Katakan kau yang layak, kau yang layak, terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. lagi katakan kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus, Kau yang layak, tinggi mari mau ucap bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik terima kasih. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan Yesus. Namamu indah Tuhan. Terima kasih. Kami rindu lebih dekat bersamamu. Kami naikkan syukur kami.
segala pujian dan syukur, ya Yesus, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari singers dan jemaat Tuhan katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Kami dapat membalas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Kami tidak pernah terlukur dalam kehidupan kami, Yesus. Segala hormat kemuliaan, ya Tuhan, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur, segala
Tuhan. Jesus, thank you Jesus, thank you. Sikiara la Bapa patakara la. Oh Yesus. Jamah lawan Tuhan. Oh Yesus. Berkati kami Bapa. Orabayasya. Orabayasya. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau dahsyat. Kau luar biasa. Yes, Kau ajaib Tuhan. Yes, Terima amin, kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Datang di hadirat. Memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh amin Tuhan. Sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Amin Tuhan Yesus. Amin. Tanah hati kami sudah dibajak oleh setiap pujian penyembahan yang Ya Tuhan. terima kasih. Pagi hari ini Tuhan Yesus berkati kami lebih lagi Tuhan. Kami merindukan pribadi-Mu, kami merindukan suara-Mu. Oh amin. Kami merindukan hati-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Datang bagi kami pada pagi hari ini. Siapapun kami yang ada di ruangan ini. Kami sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Kuasa Roh Kudus bekerja di hati pikiran kami. Jiwa kami, roh kami, terima kasih. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari berikan tepuk tangan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala beserta staf pengembalaan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk ada kembali di Palu. Ya, jadi saya sudah 2 kali ke tempat ini. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang sebagian sudah kenal ya. Dan sebagian besar belum kayaknya. Ya, nama saya Widya Wakit. Ya, saya dari Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Wow ya, jadi bukan daerah lagi tapi sudah jadi ibu kota Bu Gembala. Puji Tuhan, dan visi itu sudah lama ditunggu ya, khususnya bagi Bapak Gembala kami dari tahun 97. Jadi beliau sudah bilang pergerakan pasti di timur ya, katanya gitu Bu Gembala. Di timur, Tuhan taruh di timur, tapi nunggunya lama banget, berpuluhan tahun ya, puluh-puluh tahun. Kemudian Tuhan nyatakan di sebelum COVID ya itu bahwa Kalimantan Timur jadi ibu kota negara. Banyak pendoa yang datang katakan enggak, di Palangkaraya gitu ya, persiapkan Palangkaraya, investor sudah masuk di sana. Bapak Gembala bilang saya pegang janji Tuhan tetap di Kalimantan Timur. Tuhan sudah janji bahwa kaki Dian di Kalimantan Timur. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Dan kemarin ya pemilu, Bapak Gembala pegang janji Tuhan bahwa pasti Kalimantan Timur IKN progresnya akan terus berjalan, nggak mungkin mangkrak atau stop ya. Jadi harus pilih orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi itu Bapak Gembala, saya tidak berpolitik, tetapi saya hanya pegang firman, saya pegang janji Tuhan karena sudah lama Tuhan berikan itu dalam kehidupan Pak Gembala bahkan gereja Tuhan yang ada di sana. Dan puji Tuhan, kami bersuka cita bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan. Janji Tuhan ya dan amin saudara, amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dan pagi hari ini saudara, saya ada di tempat ini sebenarnya diutus dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda. Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi di Warta Sepekan bahwa kami membuka ya peluang bagi Bapak Ibu yang mau diperlengkapi. Dan memang pas dengan temanya Bu Gembala. Temanya adalah
karakter murid Kristus, ya, disciple, ya. Jadi saudara, kita bukan cuma jadi pengikut, ya, hanya mengikuti saja, biasa-biasa saja, tanpa ada progres. Tetapi saya percaya Tuhan sudah taruh kepada Ibu dan Bapak Gembala di tempat ini untuk bagaimana supaya kita terus dimuridkan, menjadi murid, ya. Bukan cuman sebagai pengikut aja, tetapi naik level lagi sebagai murid. Bahkan sebelum Yesus terangkat di sorga, Yesus sudah berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka. Itu pesan-pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Dan gereja di sini menangkap suara Tuhan, ya, sama dengan kami, connect gitu ya, bahwa kami juga rindu bahwa sebenarnya visi kami adalah membentuk hamba Tuhan yang bukan cuma secara knowledge, tetapi karakter, ya, karakter. Hamba Tuhan yang punya pengetahuan, baik dia sudah mau doktor, ya, mau bilang punya pangkat atau punya jabatan, punya gelar yang tinggi, tapi kalau tidak punya karakter diimbangi dengan karakter, saudara, itu namanya sia-sia. Ya, bahkan kalau punya karakter tanpa pengetahuan juga itu namanya ya omong kosong. Apa yang kita mau kasih tahu? Apa yang kita mau sampaikan? Kabar baik apa yang kita mau sampaikan kepada jiwa-jiwa yang ada? Nah, makanya kami dari STTBS ini mau mengajak, ya. Jadi beda Bu Gembala, tahun ini kita punya program beda. Bapak Gembala sebagai penjamin mutu di sekolah kami itu, di Sekolah Tinggi Teologi, itu rindu untuk mencari hamba-hamba Tuhan, mau dibentuk karakternya. Karena begitu banyak hamba Tuhan yang di luar sana, bukan di sini ya Ibu Gembala, di luar sana yang punya pengetahuan tapi karakternya itu wah luar biasa, ya. Tidak sesuai dengan firman. Makanya kita mau cari orang-orang yang bisa dididik, ya, punya hati panggilan, dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, yang punya karakter Kristus, ya, sesuai dengan tema yang ada, punya karakter Kristus. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ya, Yesus setelah memasuki pelayanan, Yesus dibaptis, ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10, ya, dibaptis dulu. Habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia dibawa roh ke padang gurun, ya. Kemudian dicobai, ya, oleh iblis. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, Yesus mulai setelah dia dicobai oleh iblis, setelah itu peristiwa itu dia mulai memilih murid-muridnya. Saudara, kita tahu ada 12 murid yang dipilih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memilih murid-murid, mereka bukan orang yang sempurna. Kalau Bapak Ibu baca, enggak ada yang sempurna. Kalau kita melihat bagaimana karakter daripada Rasul Petrus, Simon Petrus. Orang yang emosinya meledak-ledak. Bagaimana dengan Thomas yang tidak percaya. Bagaimana dengan Yudas yang hanya memikirkan doi, orang Manado bilang. Kalau orang Tionghoa bilang apa? Cien, ya. Kalau orang Batak bilang hepeng gitu ya. Hanya memikirkan, orang Inggris bilang money gitu ya. Uang saja. Karakter mereka belum terbentuk. Karakter mereka masih, saya katakan ya, masih bobrok ya gitu ya, sampai bisa mengkhianati Tuhan. Belum terbentuk, saudara. Nah, di sini saya melihat bahwa saya pelajari bahwa menjadi seorang murid itu penting bagi setiap anak Tuhan. Amin. Penting. Jadi kalau ada pelajaran di tempat ini, saudara bisa mengikutinya. Silakan mengikutinya. Karena level pengikut biasa sama murid itu beda. Kalau saya lihat di firman Tuhan, ketika Tuhan memilih murid, dia nggak cuma memilih, melatih, mengajar, tetapi hal yang lebih luar biasa, dia memberi otoritas, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya, saudara. Jadi bukan cuma sekedar hanya mendengar pengajaran Yesus, kemudian berlatih, praktek, bukan. Tetapi luar biasanya
Yesus memberikan otoritas, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Yesus katakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, semua yang ada di sorga maupun yang ada di bumi itu sudah ada di tangan Yesus. Semua ada di bawah kuasa Yesus. Maka Yesus katakan jadikanlah semua bangsa murid. Yesus berani berkata begitu secara kemanusiaannya, ya, karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan Bapanya sudah memberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Makanya dia perintahkan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa murid. Nah saudara, jadi murid itu enggak gampang. Bukan cuma ngajar, bukan cuma mendengar pelajaran, bukan cuma ujian yang biasa-biasa saja. Jadi murid itu sangat-sangat perlu persiapan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara membaca ya referensi-referensi, bahkan firman Tuhan sendiri berkata 12 murid itu saudara, itu bukan matinya tutup usianya baik-baik saja. Ketika tidur langsung meninggal, enak gitu ya. Atau mungkin lagi sakit langsung meninggal, sakit biasa-biasa meninggal, dipanggil Tuhan. Saudara, bukan seperti itu. Kalau saudara melihat dari 12 murid semuanya mati martir. Kalau kita lihat Thomas ya, kalau kita lihat Thomas, matinya seperti apa? Matinya itu di India, ditusuk pakai tombak, kemudian diceritakan bahwa perutnya itu dihancurin kemudian dimasukkan ke dalam oven. Hampir beberapa persen daripada murid Yesus itu disalib. Ada yang salib terbalik, ada yang bentuknya X, mati martir. Jadi kalau mau menjadi murid, saudara, bukan murid yang biasa, tetapi harus ditempa karakternya sedemikian rupa. Bagaimana mentempanya? Jadi senternya siapa? Gurunya siapa? Guru agung kita, guru besar kita adalah Yesus Kristus. Bahan ajarnya mana bahan ajarnya? Bahan ajarnya ya manual ya, buku manualnya adalah firman Allah. Itu yang menjadi pembelajaran saudara dan saya. Yaitu firman Allah, buku manual kita, bahan ajar kita adalah firman Allah. Tidak gampang jadi murid saudara. Perlu dibentuk karakternya. Perlu mengalami proses, bukan pada masa hidup saja. Tetapi sampai tutup mata, sampai tutup usia. Sampai orang bilang innalillahi wa innalillahi rajiun gitu ya. Sampai tutup usia. Seperti murid-murid yang ada. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, diberkati. Tapi murid Tuhan, orang-orang percaya dipanggil juga untuk menderita saudara. Jadi bukan hanya dipanggil untuk diberkati, tapi juga untuk menderita. Kalau saudara baca baik-baik di firman Tuhan, Tuhan panggil kita juga untuk menderita seperti Tuhan. Seperti guru agung kita, kita lihat guru agung kita akhir hidupnya seperti apa. Saudara, saudara yang terkasih, makanya di sini saya kalau mau jadi menjadi karakter murid Kristus ya, saudara nggak gampang, saudara. Saya mau ajak saudara melihat 3 hal ya, dengan cepat ya saya mau ajak saudara. Bagaimana kalau kita mau jadi murid itu? Harus seperti apa? Supaya karakter Kristus itu terbentuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai murid biasa saudara. Saudara di sini saya mengambil dalam satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat ke-3. Demikian firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah saudara di dalam Yohanes 17, Yohanes menulis, murid kesayangannya Tuhan Yesus menulis, Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Dan mengenal Yesus, mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Nah saudara, hidup yang kekal itu bukan berarti bahwa kita sudah di sorga, baru hidup kekal itu kita alami.
Tetapi hidup kekal itu kita alami ketika kita mengenal Yesus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak menjadi murid Yesus? Bagaimana kita mengenal Yesus kalau kita tidak belajar siapa itu Yesus, siapa itu Bapa kita, siapa itu Roh Kudus? Bagaimana akhir zaman ini? Bagaimana akhir kehidupan ini? Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mengenal. Jadi kita mengalami hidup kekal itu ketika kita bisa mengenal Yesus. Saudara mau hidup kekal? Amin. Coba yang mau hidup kekal angkat tangannya dulu. Berikan tepuk tangan bagi dia yang memberikan kita hidup kekal yang luar biasa. Jadi hidup kekal itu ketika saudara dan saya mengenal. Jadi yang pertama menjadi murid Yesus. Karakter bisa terbentuk, karakter Yesus bisa terbentuk dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus mengenal Yesus. Kata mengenal di sini saudara, ya dalam bahasa aslinya saudara ya, diambil dari kata ginosko. Ginosko itu ketika kita mengenal kita bukan cuma tahu, oh Ibu Gembala, Ibu Dokter Leni ya. Misalnya oh Ibu Catherine, oh Ibu Agustin gitu ya. Oh Ibu Sherlyn gitu. Bukan cuma tahu begitu, tetapi kata mengenal ginosko di sini ketika mau jadi murid yang berkarakter Kristus harus ginosko, harus mengenal. Artinya saudara bahwa kita mengetahui, kita memahami dan kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kata mengenal ini lebih dalam ketika kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, maka saudara, pengakuan dari mulut, hati mulut kita harus mengaku bahwa dia benar-benar guru agung kita, sumber keselamatan kita, sumber segala sesuatunya. Jadi pengenalan akan Tuhan, karakter mau dibentuk kita harus kenal, memahami, mengerti, mengalami Kristus dan ada pengakuan dari mulut kita. Oh benar, dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan saya. Dengan iman percaya saya sembuh karena nama Yesus. Oh benar, dia Jehovah Jireh, sumber berkat. Karena kita mengenal, kita tahu dan kita mengalami serta kita mengakui. Jadi hal yang pertama secara simpel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau jadi murid Yesus yang berkarakter Kristus harus mengenal siapa dia. Tahu, memahami, mengerti, mengalami dan mengakui. Itu perlu pengakuan saudara. Yang kedua di sini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa terbentuk karakter Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Saudara harus masuk ke dalam tingkat keintiman lebih dalam lagi. Bagaimana? Apakah tingkat keintiman diukur dari doa-doa kita? Atau dari persekutuan kita semacam ini? Atau dari ketika kita memberikan persembahan? Atau lain-lain, apakah seperti itu? Saudara, tingkat keintiman ya kalau di dalam Yohanes 15 ayat 4 seperti ini. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Keintiman seperti apa yang harus kita lakukan ya. Yang harus kita bangun. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Hubungan dengan guru agung kita itu seperti apa? Keintiman yang seperti apa? Apakah hanya doa seperti biasa saja? Ataukah hanya pelayanan saja? Ataukah hanya mengikuti ibadah-ibadah? Belum sampai di situ Bapak Ibu. Belum cukup. Tingkat keintiman, Yohanes katakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus harus ada di dalam saudara. Dan saudara harus ada di dalam Yesus.
Artinya kita manunggal dengan Tuhan. Itu tingkat keintiman yang paling tinggi, level yang paling tinggi ketika kita manunggal dengan Tuhan. Amin. Ketika saudara satu dengan Tuhan. Bukan mauku, keinginanku, bukan. Tetapi ketika kita manunggal dengan Tuhan, keinginan Tuhanlah yang kita lakukan. Kehendak Tuhanlah yang kita lakukan. Di dalam setiap kehidupan kita. Apapun profesi kita. Apapun status kita. Keintiman. Yesus harus ada di dalam kita. Dan kita harus ada di dalam Dia, saudara. Bagaimana caranya? Supaya dua ini jadi satu. Susah, saudara. Suami istri aja biar berpuluh-puluh tahun sudah menikah. Masih belum mengerti, banyak belum mengerti suami dan istri. Ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti, belum dipahami. Itu dua jadi satu. Demikian juga kita, kalau kita nggak belajar, kita nggak akan mengerti apa sih maunya Tuhan. Kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kita, ya, yang menguasai. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan akan menguasai hidup kita, pikiran kita, jiwa, pikiran, perasaan, pikiran dan kehendak jiwa. Dia akan menguasai seluruh jiwa kita, hati kita, roh kita ketika Tuhan ada di dalam kita. Jadi bukan kualitas manusia, kualitas kita terbatas, saudara. Soalnya saudara dan saya punya otak ini, orang Manado bilang sama dengan pulungku, ya, sebesar pulungku ya, sebesar kepal tangan, saudara ya. Sangat terbatas, tetapi kalau dia ada dalam kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Ada kuasa. Ada perkara-perkara yang ajaib, yang supranatural, yang saudara dan saya pasti bisa lakukan. Amin, saudara. Pasti bisa kita lakukan. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita. Itu tingkat keintiman, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya kita akan dilindungi walaupun kita ada di padang gurun. Kita akan dilindungi walaupun kita ada di lembah-lembah kekelaman. Kita akan dilindungi. Amin, saudara. Apa masalah persoalanmu? Tinggallah di dalam Tuhan. Apa persoalanmu? Tinggallah di dalam Tuhan. Dia akan menyelesaikan. Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Tapi kita harus beriman, ya. Jadi Tuhan itu harus tinggal, manunggal. Itu namanya keintiman. Jadi keintiman bukan cuma doa-doa biasa. Tetapi harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada yang bilang, Bu Widya saya percaya. Tapi ketika sakit, cari hal-hal yang lain yang bisa menyembuhkan. Gak percaya sama Tuhan. Kalau misalnya sudah kekurangan, buat hal-hal yang gak benar supaya diberkati. Segala cara dilakukan, saudara. Gak percaya kalau Tuhan itu sumber berkat, gak percaya. Tetapi yang kedua, saudara, biarlah saudara intim dengan Tuhan. Amin. Caranya bangun, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan lewat doa-doa kita yang sederhana. Terus, bukan nanti dalam keadaan yang susah baru kita datang sama Tuhan. Kita biasanya kalau sudah terjepit, ya, sobuntu, orang Manado bilang sobuntu, baru kita cari Tuhan. Tapi kalau masih senang-senang, kita enggak cari Tuhan. Itu bukan keintiman. Keintiman itu continue. Terus dibangun sampai kita tahu bahwa bukan saya lagi. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam saya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana supaya karakter murid Kristus itu terbentuk dalam kehidupan kita. Ya, kalau keintiman itu sudah terjadi, sudah manunggal dengan Tuhan, tidak ada marah, kecewa, emosi, gosip, karena Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada hal-hal yang negatif, ya, dalam kehidupan kita. Ya, namanya manusia kadang-kala sering hinggap, ya, sering datang. Cuma kalau ada Tuhan, kita bisa dalam nama Yesus jauhkan semuanya itu ya. Karena Tuhan di dalam, Tuhan yang berkuasa. Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita sudah intim seperti suami istri, ya, keintiman sudah terbangun, biasanya melahirkan apa? Wah,
gitu ya, melahirkan bayi. Jangan serius saudara, kok saudara wajahnya serius-serius, coba senyum dulu sedikit dong. Iya, melahirkan bayi, demikian juga keintiman kita. Keintiman kita, yang ketiga kita harus berbuah banyak. Ada hasil, ada multiplikasi ya dari dalam hidup murid Yesus yang berkarakter Yesus. Jadi murid tapi tidak menghasilkan, sia-sia, ngapain gitu ya. Seorang murid itu belajar terus, naik tingkat, naik level terus, ujian terus, naik level lebih lagi gitu ya. Kemudian apa? Jadi dampak, bisa berguna saudara. Nah di sini dikatakan di dalam kitab Yohanes ya dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi hasil dari keintiman saudara harus berbuah banyak. Amin. Coba katakan kiri kanannya, berbuah banyak dong. Jangan pakai dong ya, orang Palu enggak pakai dong. Berbuat banyak gitu ya. Ya, harus berbuah, karpos ya, harus berbuah, harus menghasilkan keturunan. Apa yang dihasilkan ketika Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Hasilnya gampang saudara, Galatia 5 ayat 22-23. Apa itu? Buah roh, bukan buah-buah, tapi buah, hanya satu buah, buah roh. Coba baca sama-sama, mari kita baca sama-sama. Saudara, minta tolong multimedia, Galatia 5 ayat 22. Oke, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau sebagai murid Kristus ya, hasil dari keintiman adalah buah roh. Coba kita cross check diri sendiri dalam hati aja. Saya tidak menghakimi dan saya tidak mengenal saudara yang lain ya. Sudah ada enggak buah roh? Sudah ada enggak keintiman? Sudah ada enggak buah roh dalam kehidupan kita? Sabar enggak kita terhadap suami kita? Sabar enggak kita terhadap istri kita? Setia enggak terhadap istri kita? Kita setia enggak sebagai suami-suami? Setia. Kalau setia, puji Tuhan, berarti sudah menghasilkan buah. Kemudian ada penguasaan diri enggak? Kalau di lambung disalib sedikit di lampu merah. Aduh kalau di sini saya lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Nyalip gitu ya. Kalau orang Muslim bilang kita nggak boleh nyalip. Karena itu hanya berlaku untuk orang Kristen katanya. Nggak bisa salib katanya gitu ya. Nah saudara, jadi harus berbuah. Harus ada hasilnya saudara. Jadi murid Yesus harus ada hasilnya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, 3 hal ini saya mau bagikan kepada saudara. Supaya saudara karakter murid Kristus terbentuk. Silakan pemuji. Yang pertama adalah kita harus ginosko. Kita harus mengenal Tuhan. Yang kedua adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa saudara? Kita harus berbuah. Berbuah bukan hanya dinikmati kita sendiri. Masa buah makan buah? Gak mungkin kan? Di sini lagi musim duren sama langsat dan duku saya lihat. Ada rambutan binjai. Ya, gak mungkin buah makan buah. Tapi buah itu dinikmati oleh orang lain. Ya, jangan buah asam. Ada juga yang butuh buah asam. Orang-orang hamil yang lagi ngidam butuh buah yang asam ya saudara ya. Tapi buah yang memang berguna bagi orang lain. Amin saudara. Saudara mau jadi buah? Coba lambaikan tangan yang mau berbuah. Berbuah. Berikan tepuk tangan bagi dia. Sumber segala sesuatunya. Amin. Firman Tuhan silakan. Saudara, jadi biarlah karakter
sebagai murid Kristus itu tertanam dalam kehidupan kita. Mari belajar. Jangan hanya pasrah, biasa-biasa saja. Belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Ya Tuhan Yesus. Tapi sekolah kita itu sampai kita akhir hidup kita harus tetap sekolah. Sekolah kehidupan. Ya, saudara bisa juga sekolah teologi, silakan saudara. Ya Tuhan. Kita angkat satu pujian. Oh Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Saya undang semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu Engkau berbicara bagi setiap kami. Biarlah kami bisa meresponi dengan baik setiap firman Tuhan yang datang bagi kami Tuhan. Kami bukan sekedar mendengar dan melupakan saja. Oh Yesus Tuhan. Tetapi ketika kami mendengar firman itu bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karakter Kristus terbentuk Yesus, dalam kehidupan kami. Amin, Karena kami amin. mengenal Engkau Tuhan. Amin. Kami membangun keintiman kami dengan Oh, Tuhan. haleluya, Yesus. Sehingga kami bisa berbuah banyak. Amin, Kami Tuhan. bisa berguna. Ya Yesus. Orabaya shikarala bata karabaya syandara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Orabaya shikarata karabaya syandara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Lawanlah setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini ada komitmen yang baru yang terbangun bagi setiap jemaat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka mengambil komitmen untuk menjadi murid Tuhan seperti amanat agungmu Tuhan. Amin Tuhan. Mereka bisa belajar, mereka bisa diajar Tuhan. Ya Tuhan. Mereka dibaptis Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan sebagai murid Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang benar bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan. Mereka diurapi oleh Tuhan. Amin. Roh keberanian Tuhan taruh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati seorang murid, telinga seorang murid, Tuhan taruh bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Harapanku tak akan
dikasih oleh Tuhan, sudah sebulan ini firman Tuhan disampaikan kepada kita semua untuk menjadi memiliki karakter Kristus. Yesus Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan kembali. Yesus Tuhan. Mari saudara kita sama-sama mengintrospeksi hidup kita. Apakah kita masih sebagai pengikut Yesus? Hanya sebagai fansnya Yesus. Hanya sebagai pengagum Yesus. Tetapi kita belumlah murid Yesus. Biarlah ini menjadi perenungan kita semua sebagai umat Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Karena yang Yesus inginkan adalah menjadi murid Kristus. Bukan pengikut. Bukan hanya sekedar pengagum. Bukan karena kita dilahirkan sudah menjadi Kristen. Tetapi memiliki karakter Kristus, itulah yang Tuhan inginkan. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Sudahkah kita mengenal Yesus Tuhan kita secara pribadi? Bukan hanya mendengar dari apa kata orang, tetapi kita mengalami Yesus. Kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Dia berarti kita memiliki hidup yang kekal. Amin Tuhan. Sudahkah kita intim dengan Tuhan? Menyatu dengan Tuhan, ataukah masih kita berdiri di dua kaki dengan dunia ini? Biarlah kita mau menyatu dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa intim dengan Tuhan berarti kita hidup di dalam Kristus. Firman-Nya itu hidup di dalam kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu seturut dengan firman Tuhan. Dan sudahkah kita berbuah? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Kita harus berbuah. Dimanapun kita berada, Tuhan dipermuliakan. Orang boleh melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan mereka akan memuliakan Tuhan dan bisa menjadi murid Kristus. Itulah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Menjadi seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah hidup yang Tuhan berikan bagi kami itu adalah anugerah Tuhan dan kita harus sadari semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya tetap Yesus. Haleluya. Inilah yang menjadi harapan kami. Harapan kepada Yesus tidak mengecewakan. Haleluya. Kami ada satu. Selamanya kami mengasihi Engkau. Menjadi komitmen kami bersama sekali Yesus tetap Yesus. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan goyah tetapi kami terus bertahan. Kami akan terus bertekun sampai akhir hidup kami. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata dan kami rasakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk kami semakin mengenal Engkau dengan benar, supaya kami semakin intim dengan Tuhan dan kami menghasilkan buah-buah yang baik, dan buah kami
bukan hanya sementara tetapi itu tetap kekal selama-lamanya. Kami yakin dan percaya seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Karena semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami percaya Tuhan akan selalu menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun Tuhan seringkali mengajar kami, memproses hidup kami, tetapi kami percaya rencana Tuhan itu selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, semua kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan terus menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin semua kami diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sudah utus dari Samarinda untuk dapat memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan juga sebagai dosen teologi di Samarinda, Tuhan memberikan dia hikmat, marifat surgawi, menjadi berkat dalam pelayanannya di Samarinda, bahkan dimanapun dia berada. Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami menyadari apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Sumber keselamatan, sumber kehidupan, dan sumber segala berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan dan dapat menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga mungkin pada hari ini. Hamba berdoa bila kasih karunia Tuhan tercurah atas mereka. Rumah tangga mereka boleh menjadi berkat. Kasih Kristus mengikat mereka. Kami percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan bangsa negara kami. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Kami selalu berdoa biarlah semua yang terbaik dari Tuhan itulah yang Tuhan kerjakan di bangsa dan negara kami. Kami selalu merindu supaya ada transformasi di bangsa ini. Kami percaya Tuhan doa orang yang benar, besar, kuasa. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Biar kami selalu ada kebebasan untuk beribadah. Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi buka mulutmu. Mari kita sembah. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.